Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuki bulan Maret dan tema kita selama bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel Mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, juga yang berada di lantai bawah. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita ada, mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Allah yang sudah melindungi, Allah yang memberikan kita hari baru, kekuatan yang baru untuk menghampiri Dia. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru, rahmat-Mu yang melimpah. Sekali-kali Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya hari ini kami menghampiri Engkau. Kami mau menaikkan ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar siang hari ini Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Berkuasalah, bertahtalah, kiranya Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu. Sehingga saat ini kami yang datang dengan letih lesu dikuatkan kembali. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami boleh pulang dengan kesembuhan ilahi. Kami yang datang dengan berbeban berat, kami percaya Engkau Allah yang memerdekakan kami. Terpujilah Engkau, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau penyelamatku. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, dan Engkau Allah yang tidak dapat disamakan dengan Allah lain. Kau menunjukkan kedahsyatan dan keajaiban-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih. Oh haleluya. 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 Kita naikkan pujian ini, katakan: Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Yesusku,
Yesusku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, dan penolong kami, kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu, atas perbuatan-Mu. Selamanya kami mau mengasihi Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu ya Tuhan. Kami bersuka atas perbuatan-Mu ya Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Lebih tinggi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Benar Tuhan, tidak ada janji yang baik yang Tuhan janjikan bagi kami umat-Mu yang tidak Engkau genapi. Kami percaya hari-hari ini kami akan melihat janji-janji-Mu itu. Janji kemenangan, janji kekuatan, janji kesembuhan, bahkan segala janji yang baik yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel, itu juga akan terjadi bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Ajaib perbuatan-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari yang sudah terima janji Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Yang belum menerima janji Tuhan, senangkan hati Tuhan, sembah Dia. Pagi hari ini Dia hadir di tengah umat-Nya. Dia melawat, Dia siap untuk melawat umat-Nya. Sembah, kami sembah. Kami sembah Engkau Raja kami. Kami sembah Engkau.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang begitu peduli kepada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan selain kami mengatakan terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang layak terima pujian. Mari saya undang semua umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan hosana bagimu. Hosana buat Allah di tempat maha tinggi. Ya ralaba syakara ralaba daralamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Biar mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu saja, Allah yang sudah membebaskan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat tanganmu, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Engkau Allah yang perkasa. Siang hari ini kami umat-Mu mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau. Karena kasih-Mu yang tidak terselami, panjang dan lebarnya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari salami kiri kanan Bapak Ibu, katakan tiada terukur kasih Tuhan. Haleluya.
kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang saudara dan saya sembah siang hari ini. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada pengumuman. Kita kita sedang berduka cita ya. Salah satu dari pelayan kita yaitu Bu Viken. Ya, Papa dari Bu Viken sudah dipanggil ke rumah Bapak. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Pak Alex sudah ada bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengalami sakit lagi. Nanti sore ada ibadah tutup peti pada jam 4 sore. Dan kita akan melayani di tempat di Grand Heaven. Ya, jadi ada acara ada ibadah tutup peti pada jam 4 sore. Ya, kami mengucapkan kami turut berduka cita atas kepulangan Bapak Alex ke rumah Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang masih Kau limpahi untuk kami semua Tuhan.
Kalau saat ini kami datang Tuhan, kami mau menabur, kami mau memberikan hasil jerih lelah kami. Biarlah Tuhan yang berkati kembali Tuhan, agar semua yang kami tabur, semua hanya berkenan hanya untuk nama-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau kami yang baik, tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Bapakku, Bapakku yang baik, Kau sangat kuat.
Tuhan. Tidak sedetik pun kasih setiamu itu berhenti. Sekali lagi katakan amin. Kasih setiamu Justru kami yang kurang setia, selalu nyata. kami yang sering kali kurang setia, tidak setia dengan Kau. Tapi itu tidak membatalkan kasih setiamu terus mengikuti kami. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan dengan lembut. Tak pernah berakhir kasih syarala parala 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 di syarala parala parala parala. padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan keluar dari hati, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, Yesusku, Kau segalanya. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah. Inara daraba ya sia-sia, inara daraba ya se, kiparat takarabo si. Kami kecap kasih setiamu, kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Lewat musim demi musim, kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terus hisap kami dalam kesetiaanmu, terus tarik kami dalam kasih setiamu. Kami perlu lebih lagi setia kepadamu. Kami perlu lebih lagi belajar setia. Rakata karaba, kipata karaba yasin, kiparada sikinamu, kiparata karaba yasandalo. Se sembah dia. Mungkin sepanjang minggu ini kau tidak sempat menyembah. Kiparatakan narapayasi. Haleluya, haleluya. Ambil semua pujian kami, ambil semua penyembahan kami. Nikmati, nikmati. Biar tumpah penyembahan kami Tuhan menjadi tumpah harum waktu naik ke surga, memenuhi pelataran-Mu, memenuhi bait suci-Mu. Haleluya. Kami menghormati Engkau, kami menghormati-Mu, karena kami percaya waktu kami memuji menyembah, kemuliaan-Mu itu menjadi barisan depan kami, kebesaran Allah menjadi barisan belakang kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih
Pagi ini kami ada di alamat yang benar. Terima kasih Tuhan. Makasih. Beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu, itu kami mau seperti Maria duduk diam mendengarkan. Kami tahu hari ini hari-hari yang jahat. Kami mau konsen mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman Allah, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Shalom Bapak Ibu yang ada di bawah, dan shalom semua kita yang menikmati baik live stream maupun next yang akan datang. Ayo kita sama-sama boleh belajar di Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal pasal 20 ayat 6. Tiga, dua, satu. Jemaat 1000 kok, suaranya nyaris tidak terdengar. 3, 2, 1. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, ini langkah hari-hari ini. Benar? Benar? Iya loh. Saya ada di komunitas MOU, Moment of Unity, pusatnya di Jakarta. Setiap Rebo kita pasutri ketemu, saling sharing. Ada banyak hari-hari ini suami yang tidak setia. Saya berharap di sini tidak ada. Serius, jujur, ya. Coba disenggol suaminya. Yang kok tetap setia loh, yang sampai hari ini menemani aku. Loh, ada yang belum nyenggol loh. Saya lihat loh dari sini. Ayo disenggol lah itu. Terus sekarang suami-suami ngomong, aku juga setia loh. Meskipun sampai hari ini kamu langsung. Ya, dulu pacaran kan langsing ya. Sekarang langsung. Coba dilirik istrinya, langsung tak langsing. Enggak lah ya, langsing semua kok di sini. Ya, slim fit. Kita mencatat, tetapi orang yang setia, siapa akan menemukannya? Benar? Ya. Salomo di dalam memerintah kerajaannya, kenapa dia menulis ayat ini? Karena dia tahu, selama dia memerintah jadi raja, tidak banyak orang setia. Begitu ada kerajaan yang lain di sebelahnya, yang kasih fasilitas, yang kasih sesuatu yang lebih besar, pindah. Benar? Makanya kenapa dia tulis firman ini? Tidak banyak orang setia. Juga dengan Tuhan. Saya belajar, meskipun saya tidak jaim, saya jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan tentang kesetiaan. Hari-hari ini ayo. Kesetiaan itu dibangun dari diri kita. Coba buka Mazmur pasal 85 ayat 12a. Mazmur pasal 85 ayat 12a. 12. Iya. Ah ini. Ya. Jemaat berapa? Oh, jangan 2000 lah, 500 dulu lah. Ya. 500 dulu ya. Kita kan tahun ini katanya mau bangun yang di belakang ya. Ya, start 500 dulu. 3, 2, 1. Ya, kita mau belajar kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Tahu artinya? Kenapa kesetiaan tidak tumbuh dari atas? Dari surga. Alkitab mencatat kesetiaan tumbuh dari bumi. Apa artinya?
Artinya kesetiaan itu harus, ya Pak Aryadi, kesetiaan itu harus diusahakan. Kesetiaan itu tumbuh dari bumi, artinya itu bagian kita untuk mengusahakan. Ya setuju katakan? Ya. Dengar baik-baik, kesetiaan itu tumbuh dari bumi, artinya kesetiaan itu harus disengaja setia dengan pasangan kita. Nyaris tidak terdengar. Coba dengerin yang di sana. 1000 jemaat, amin. Pak Indro dengerin. Kesetiaan itu harus disengaja. Yang percaya katakan. Yang mengerti katakan. Iya. Harus disengaja. Kenapa dari bumi itu bagian kita? Karena bagian Tuhan sudah jelas. Ya. Bagian surga sudah jelas. Sampai hari ini dia tetap setia loh. Yang amin cuma si nyotok. Iya Jo, kamu loh. Bukan ya? Sopo? Ternyata suami-suami yang mau cuma satu, sengaja setia dengan istrinya. Nah, kita semua. Amin. Udah lama. Ada seorang istri, ada di daerah barat. Suaminya kaya raya. Ya. Di rumahnya dia banyak foto dengan Pak Harto, peresmian pabrik apa, banyak fotonya. Dan dia pemilik dia join salah satu saham terbesar, dia pemilik dari perumahan itu. Tahun 90, 80-90 perumahan ini paling elit di Surabaya Barat. Tahu Bapak Ibu, anaknya 4, istrinya punya anak 4. Karena suaminya kaya. Ya. Kayaknya yang di sono, yang di luar. Orang kaya itu identik dengan tidak setia. Yang di sono, bukan di sini, enggak. Di sini kaya-kaya cinta Tuhan dengan istrinya. Dia kalau panggil istrinya dengan, ya, karena super kaya ya, tahun 80-90, dengan kata-kata binatang. Kalau dia pulang kerja, pembantunya aja banyak, ada 8 kalau tidak 6, karena orang kaya. Dia tanya dengan pembantunya gini, Mbak, babinya sudah pulang. Dengar baik-baik. Nanti seminggu lagi dia tanya, loh Mbak, kok anjingnya ndak nyiapin masakan? Ya, serius. Sempet dulu saya belajar melayani tim kita yang menangani, dan satu Surabaya kayak menangani semua. Karena yang dilayani orang, iya serius, Surabaya gempar semua melayani. Terus kalau istrinya ke persekutuan doa malam atau ibadah, nggak boleh. Sempat melanggar, itu pagernya kan gede-gede ya, besar-besar, tinggi-tinggi, hampir 3,5 meter gitu ya, rumahnya orang kaya-kaya itu. Dia bukain pintu, dia telepon, dia ting-tong, sampai pagi nggak dibukain pintu loh. Serius. Terus tidur di mana Pak Indro?
di pos satpam. Serius, sambil ngantuk-ngantukin. Tapi, aduh, saya belajar banyak dengan seorang istri ini. Mungkin kalau lagu ini nggak tahu sudah ditulis benda ya. Dia ngomong gini loh, ku tetap setia. Nangkep? Diselidiki, pergi kemana kamu? Ya ke gereja, ya ke temannya. Tapi dia nggak ngomong ke gereja, ke temannya. Dia kan orang punya duit. Dia sewa detektif, dia sewa intel. Karena tinggal angkat telepon aja, dia selidiki. Ternyata benar, ada di gereja. Ya memang pulangnya main ke rumah temen nih. Tapi dia ngomong, aku ke rumah temanku, ini loh lihat fotonya. Maaf Bapak Ibu pulang, itu pembantunya lagi setrika. Itu di bahasa Perancisnya, setrikanya diambil di nyosnya loh. Tangkep? Dilat. Aduh. Ada 6-7 tahun. Dia nekat. Ku tetap setia. Dia nekat. Pergi dikunci. Dia pinjam tangga dengan satpam. Dia naik ke tangga. Dia perlahan-lahan dibantu dengan satpamnya. Dia turun. Dan dia tidur di teras. Tidak ada yang berani. Mau lapor siapa? Kenalannya setingkat RI 1 dan para menteri. Tidak ada yang berani. Beberapa hamba Tuhan melaporkan, menyarankan, laporin KDRT. Nggak ada yang berani, istrinya kan tahu siapa suaminya. Beberapa hamba Tuhan lah yang waduh, yang udah nggak tahan gitu loh ya. Bu, pisah aja. Tapi tetap istri nih, tetap nyanyi, ku tetap setia dengan suami. Ini yang langka, yang tidak pernah ada, jarang. Karena dia terus ke gereja, terus ke persekutuan, dan pasti ketahuan. Nah, suaminya sewa detektif. Mau pindah mobil, mau ke temannya, pasti ketahuan. Diikutin terus. Bapak Ibu, terakhir dia diborgol loh. Diborgol di tangga yang naik ke atas. Kan ada railingnya ya. Dia diborgol di sana. Sama pembantunya tetap dikasih makan. Pagi, siang, sore ada snack dikasih. Tapi diborgol. Supaya tidak pergi ke tidak ke persekutuan. Tidak ke hamba Tuhan yang mendoakan. Karena dia takut ngundang hamba Tuhan ke rumahnya. Setiap kali suaminya kan kadang-kadang pulang pagi. Nggak pulang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, nggak ada celah. Untuk bisa mendatangkan hamba Tuhan, untuk bisa konseling, untuk bisa menguatkan. Terus pertanyaannya, maaf, kalau BAB, piece of cure, ngerti nyo ya? Piece of cure ngerti? Hah? Pipis. Ya di sana kasih pampers. Enggak? Ya. Dia tetap nyanyi lagu ini. Ku tetap setia. Itu para pendeta hamba Tuhan yang gede-gede dari Jakarta yang diundang, suruh telepon. Bu, kalau udah di luar batas kemanusiaan, bisa Bu. Cerai Bu.
daripada ibu ilahi bener. Tapi dia tetap setia dengan suaminya. Dia tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap bangun kesetiaannya dengan Tuhan. Itu matanya bisa keluar, panggilin dokter. Ya, mukanya bisa tidak cocok loh dengan KTP, nangkep ya, karena sering kali KDRT. Yang saya belajar, luar biasa, dia tetap setia. Dia tetap makan itu mau berdoa. Makan mau berdoa, selesai berdoa amin itu piringnya bisa dilempar. Oh udah, jatahnya tidak ada. Tapi dia tetap setia. Makanya Salomo mencatat dalam pemerintahan yang bertahun-tahun panjang. Dia mencatat ini. Siapakah mendapatkan orang-orang yang setia? Kalau orang baik, banyak. Umum itu mengatakan gini, orang itu loh baik ya. Beri sumbangan, nyekolahkan anak. Nggak pernah sekalipun saya mendengar, orang itu setia loh. Pernah dengar? Mungkin prosentasinya lebih banyak orang baik ya. Kita dengar ya di media-media ya. Orang itu baik loh. Dia punya panti asuhan, dia serahkan seluruh hidupnya untuk melayani anak-anak yang seperti itu. Tapi saya tidak pernah dengar orang itu setia loh. Tidak pernah dengar. Makanya Alkitab mencatat, siapakah mendapatkan orang-orang yang setia? Nah, langka sudah hari-hari ini langka. Bersyukur saya ada di yayasan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu orang banyak manula-manula ya, yang dititipkan di sana. Dan waktu saya bongkar, saya konselingi, kenapa dititipkan? Karena masa muda mereka tidak setia dengan istri dan anak-anaknya. Catat baik-baik. Waktu mereka punya duit banyak, ya, waktu mereka punya perusahaan, selingkuh dengan sekretarisnya yang cantik. Makanya rata-rata hampir 99,9%, cuma 0,1% yang anaknya punya anak tapi ditaruh di yayasan. Dan dengar baik-baik, sampai mereka mengembuskan nafas terakhir. Nggak ada yang datang, Bapak Ibu. Keluarganya dihubungin, ya, istrinya dihubungin, anak-anak yang dihubungin. Nggak wes, nggak gewes, nggak ngefek. Dikabari loh ke rumahnya, nggak ngefek, nggak dibukain pintu. Karena ada orang-orang tertentu di yayasan yang punya bagian seperti ini. Nggak dibukain pintu. Maaf. Bahkan ada satu pendeta besar pun di Surabaya. Hebat. Ya. Saya tidak ngerasain, tidak ngejudge, tapi kita mau belajar loh. Waktu meninggal tidak diizinkan ada di gerejanya. Padahal dia susah payah orang tua itu yang bangun. Ya memang ada banyak kejadian. Serius. Kekasih Tuhan,
Ada banyak anak-anak yang tidak setia loh. Ya. Punya rumah kontrakan katanya mereka nggak cukup Pak untuk membiayai orang tua. Mama. Akhirnya mamanya ditaruh yayasan. Hari-hari ini yang namanya 5 huruf setia itu langka. Ya, ada banyak khotbah yang tadi saya siapkan, tapi waktu kita nyembah kayaknya yang seperti ini. Tidak banyak suami yang setia. Dan hari-hari ini pun bukan cuma tidak banyak suami yang setia, tidak banyak istri yang setia dengan suaminya. Begitu perusahaannya habis, bangkrut, COVID. Ada yang deketin, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cakep. Hilang sudah. Coba istri ngomong dengan senggolan. Nah ini senggolan pelan. Kamu meskipun usianya segini tetap ganteng lo yang. Lo ayo lo kok Pak Hendro dipendeli ngomong kok. Mulai tak jauh ngomong bahasa Perancis, cuma Pak Hidik tuntok yang ngerti. Ayo ngomong pasangan suami istri. Lo ngomong kok lo ya apa sih? Kok Pak Hendro tetap dipendeli? Ayo kasih contoh. Lo istrinya yang ngomong dengan suami, ojo kualik. Ya apa sih? Suami istrinya yang ngomong, ya keadaanmu meskipun rodok-rodok kempong, rodok-rodok belorot, kamu tetap bagiku yang the best. Makanya banyak hari-hari ini, keluar sebentar. Banyak hari-hari ini lagi laku keras loh. Apa yang namanya stem cell. Ya, nggak usah dioperasi di badan, nggak usah. Kurang lebih 800 jutaan ya sampai 1M. Injeksi beberapa kali. Ya, Pak Hendro kan belorot langsung gini. Langsung kenceng. Anak saya di Jakarta, Joshua itu, waduh, sudah putih, ya, masih kenceng semua gitu ya. Oh, no, muka sing diapakno, sing ditarik, terus edungnya sing dimancungno, sing diapakno gitu. Terus itu kan paket ya, ada lebih gitu ya paketnya, berapa juta gitu Pak, ada lebih ya. Terus saya itu nyeletuk, Yos, apa itu lo Yos? Tompele ireng-irengnya lah, wake toh Yos. Aku ngomong, yo, tak ambil apa yang itu? Lah Bu Indri, di sebelahin rodok jauh, tapi kan saya bicara umi, you know umi. Ternyata dia dengar, dia ngomong gini, ojo macam-macam, wes tuwek. Lo serius ini, ojo macam-macam, wes tuwek. Elengo. Terus saya dari belakang dilus-lus. Elengo sadar. Anakmu wis gede. Gak izin dah dari. Langsung saya dalam hati ngomong gini, astagfirullah. Ya gampang. Kalau punya duit hari ini gampang. Makanya Salomo raja memerintah beberapa puluh tahun. Dia tahu pasti tidak ada banyak orang yang setia dengan pasangannya. Tidak ada banyak orang yang setia juga dengan Tuhan. Benar? Akhirnya Salomo masa akhir hidupnya, benar ya? Katanya sih gundiknya 700, istrinya 300. Pada masa tuanya, ya, wanita-wanita yang ada di sekeliling Salomo itu mencondongkan hati Salomo untuk tidak lagi setia, untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka.
Maaf Pak Aitekun, usia pernikahannya udah berapa tahun? 27. Ya. Siapa yang sudah di atas 30 tahun, 35? Berapa tahun, Bu? 30. 40 tahun. Masih ada suaminya? Waduh. Oh, itu. Untung saya mau. Lah ngono ibu seneng ya ditunggoki. Baru ngomong isi jawab. Serius loh. Ya. Kesetiaan itu bukan cuma bagi orang-orang yang tidak kaya yang tidak setia. Yang lebih repotnya lagi, yang hidup sederhana juga kurang. Alamak. Bu, jawab jujur loh. Jujur serius ya. Mendek. Enggak. Sebelum ibu menjawab, ayo. Ini. Saya kok lupa ya. Tolong dibuka LCD Mazmur 19 ayat 22a. Mazmur 19 ayat 22a. Udah? Mazmur 19 22. Yang A. Kita baca nanti. 19:22. Mungkin 21 ya. Coba. Mazmur 19 ayat 22. Oh iya, maaf. Iya, mencatat gini, pemazmur. Sifat yang diingini oleh seseorang adalah kesetiaannya. Gampang ya? Sifat yang diingini oleh istrimu adalah kesetiaan suami. Sifat yang diingini oleh suami adalah kesetiaan istri. Meskipun hari-hari ini rodok-rodok bang kolaps. Ojo ngomong bangkrut lah, ndak enak ya. Kolaps lah ya, menurun lah ya omsetnya. Lo serius. Oh, Amsal 19. Iya, coba. Nah ini, yang sampai A ya. 3, 2, 1. Sifat yang diinginkan. Balik lagi dengan Bu Hedi, jujur ya, jawab. Suamimu sugih Bu, beli no kamu Mercy yang terbaru. Duh, saya tahu jo amin sih. Ya apa sih? Gur di terus sampean. Percuma gak iso nyetir. Nek Mercy iso nyetir deh. Itu atau ini sifat yang diinginkan. Bukan saya loh ya jawab ya. Kok urusannya Ibu Eti loh. Wes ibu minta apa ya dibeli no? Mau setahun 5 kali kemana ke luar negeri. Tapi suamimu ndak setia. Gonta-ganti. Milih mana Bu? Setia, normal, atau wis enak Ibu? Wah iki ojo diojo-ojoi.
Bu Eti galau. Maaf, kalau ibu milih mana? Milih dua-dua. Lu milih dua-dua lagi. Nek jawab dua-duanya, pembicaranya bingung. Soalnya pembicaranya cuma satu belajarnya. Saya percaya kalau suami kita setia dengan istri, ya pasti setia dengan Tuhan. Kenapa? Tidak mungkin dengan kekuatan sendiri kita ini para suami setia dengan istri. Nonsen. Karena hari-hari ini banyak yang sulapan. Iya toh? Yang kurang bagus jadi karena dikei extend. Loh iya loh, serius. Ya karena dikasih extension. Makanya yang dulu tapi kemanten sekarang enggak. Lemnya sudah kuat. Loh serius loh. Kemanten yang dulu itu minta extension karena enggak ono lepet, dikasih lepet, dikasih extension, dikasih hidup. Lah lemnya kurang kuat, makanya deng. Iki juga kantil. Aduh. Loh serius. Nek lemnya sekarang wes made in luar. Nanti jangan salah loh ya, yang suaminya ndak ikut, istrinya ndak ikut, atau anaknya ndak ikut. Nanti kalau ditanyai, sesi kedua ibu jam 9 sampai jam 11, siapa bicara tentang apa temanya? Ojo ngomong gak ngerti ku kayak kira nawas ya. Temanya tentang Iya loh, serius. Kesetiaan itu bagian kita sebagai orang-orang percaya mengusahakan, mengupayakan, membangun kesetiaan. Dan waktu kita membangun kesetiaan, bisa sempurna. Yang menyempurnakan siapa? Tuhan Yesus. Yang setuju katakan. Iya. Makanya kenapa Abraham itu waktu ditawari budaknya siapa? Sarai ya? Hagar ya? Kan budaknya Sarai ya, Hagar ya? Kenapa dia mau? Maaf. Karena laki itu selalu kalau jalan gini. Ya, apalagi kalau sudah tua. Ya. Loh serius, itu laki di sana. Sono. Lah, kalau perempuan yang sudah tua tahu jalannya. Lu ngerti? Wes kot bawah mari Bu. Perempuan yang sudah tua nih ditawari macam-macam dia ngomong, enggak, mau. Lu serius coba Anda. Coba lihat orang-orang yang rotok, yang agak tua ya. Kan saya ini ngamati ya. Kalau jalan agak cepat tak rotok gini. Nek laki-laki yang pakai sepatu ket. Loh serius. Makanya hari-hari ini bagian kita harus lakukan dengan maksimal. Kalau amin. Dengar yang situ cuma 2.000. Amin, gak dengar. Iya loh. Dibuka. Amsal pasal 3 ayat 4. Saya sampai jam berapa Bu Eti? Domble yo. Iki jederi. Pemimpin WL cuma 30 menit paling tadi ya, 40 menit.
Nah, setengah 11 saya akan selesai. Berapa tadi? Amsal pasal 3 ayat 4. Ayo, jemaat berapa sekarang? Naik 1000. 1000 ya. Jangan kalah dengan satu orang. 3, 2, 1. Maka ya, ayat sebelumnya tidak usah dibaca tentang kesetiaan. Alkitab mencatat orang-orang yang setia itu akan mendapat penghargaan dan dari pandangan Allah dan manusia. Saya kaget, udah lama ya. Ada seorang bapak jadi mas pion. Udah lama, udah di pensiun meskipun umur 70 lebih nggak di pensiun. Karena sejak mas pion buka, dia ada bersama-sama dengan ownernya sampai besar. Mengabdi hampir 50 tahun ya, 40 tahun mungkin. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu, di shoot ya, surat kabar nge-shoot TV barang meliput. Dia dikasih cash fresh money 2 miliar. Ya. Apa Aryadi 2 miliar besar pendak sekarang? Besar, gede, cari gede. Wake, apalagi dibeli lo kerupuk. 2M, sapondok mutiara itu loh. Tidur dengan kerupuk. Serius loh. Dia enggak naik mobil. Kalau ke pabrik dia naik sepeda motor butut. Dan sampai usia 70 lebih dia enggak dipensiun. Karena dia setia. Mungkin di dalam perjalanan hidupnya, karirnya, ada banyak perusahaan yang mau narik dia. Ya. Karena dari awal dia ngerti persis. Dia tahu persis mesinnya, mereknya apa. Dia tahu persis cara kerjanya. Tapi waktu dia ditarik di perusahaan 2 kali lipat, 3 kali lipat, dia nggak mau. Kalau sekarang, iya kok pinter ya. Kalau sekarang gaji 5 juta, dinaik 10 juta, kabur. Yakub itu setia loh, bener? Kita mencatat 7 kali dia dihapus, dibuat perjanjiannya, diingkari perjanjiannya. Tapi Yakub tetap, ku tetap setia. Yes, iya. Alkitab mencatat apa pada akhirnya? Yakub keluar hartanya lebih banyak atau lebih sedikit dari Laban pamannya? Lebih banyak, berlipat-lipat. Bukan cuma lebih banyak, kambing dombanya lebih kuat. Karena Yakub waktu dibohongi, diingkari perjanjiannya dengan pamannya Laban. Mungkin kalau waktu itu ada nyanyian, dia bisa nyanyi. Ku tetap setia dengan paman Laban, yang meskipun bujui aku terus, ku tetap setia. Ya loh. Saya pernah bicara dengan anak saya yang di Jakarta, Joshua. Tahun pertama, kedua, waktu itu dia ikut orang, kirim pelajar ke Aussie. Perjanjiannya 1 pelajar 1 juta, 1 juta atau 1 juta lebih gitu. Dan dia udah dapatkan 30 pelajar di target, dikontrakan ruko yang mahal di target. Dia dapat. Begitu akhir tahun bonus itu keluar, dia nggak dapat separohnya loh. Terus dia tanya ya, loh, Pak, maaf, kan aku udah dapetin segini ya. Dan kalau sesuai dengan perjanjian gitu ya, kan saya dapat komisi 1 orang 1 juta lebih. Bosnya hebat loh, dia jawab gini, Jos, kamu kerja sendiri,
Enggak ya, bener. Dia cuma kanseler. Jadi mama-mama, pelajar-pelajar gitu ya, kalau mama anaknya kepingin anaknya keluar negeri, anaknya enggak mau, Joshua suruh bujuk, kasih bicara Jos, dibujuk, dibohongin. Bukan dibohongin, dimotivasi. Tapi kalau anaknya kepingin keluar negeri, sekolah ke Aussie, mamanya padahal kaya, enggak mengizinkan. Anaknya ngomong, kontak sama Joshua, "Kok, coba mamaku dirayu kok." Dan kebanyakan tembus, 90% lebih tembus. Lah waktu dia komplain gitu ya, waktu tanya, bosnya ngomong, "Iya benar, kamu dapetin 30 murid dan sekian puluh juta. Tapi apakah kamu kerja sendiri?" Enggak, dia cuma bagian kanseler. Ada adminnya loh, ada yang masukin data. Bener ya? Ya, ada yang memfollow up, ada yang ngurusin visa. Mantap. Saya ngomong, waduh Jos lihai, bosmu lihai. Dia mau keluar loh. Bener ya? Kan udah enggak sesuai dengan apa yang MOU. Saya ngomong apa? Jos, enggak apa-apa. Kerja beberapa tahun di sini. Memang kamu kalah keuangan. Ya mungkin cuma dikasih sepertiganya, cuma 10 juta. Lebih dari berapa puluh juta. Dan satu anak 1 juta lebih, kalau dikali 30 ya hampir 50-an. Cuma dikasih 1/5 paling kurang lebih lah. 1/4, 1/5. Saya ngomong gini, Jos, jangan perhatiin kok uangnya. Ya, bosmu ini hebat, lihai. Saya begitu lihat gitu, dikenalin udah tahu nih, hebat, lihai. Kamu kerja beberapa tahun, kamu serap semua ilmunya. Nangkep? Kalau perguruan silat itu habisin semua ilmu Shaolin, pelajari semua. Kamu catat, kamu masukin ke filemu. Orang-orang yang di visa siapa aja. Orang-orang yang di luar negeri kontaknya kamu catat itu. Karena sekolah butuh biaya. Bener? Iya. Sekolah loh dia. Butuh sesuatu gitu loh, pengorbanan. Dan dia ada 3-4 tahun mungkin. Saya ngomong gitu dia kaget, Joshua. Jadi aku tetap bertahan, Pak, dia kali dia. Saya enggak jawab ya, saya ngomong gini. Karena ilmunya mahal loh. Kalau kamu cuma sekerja setahun, paling 25%. Ya. Akhirnya dia bertahan di perusahaan itu. Maaf, Joshua kan ada di apartemen, sampai bosnya itu, ya ada perusahaan di Aussie, ada perusahaan di Vietnam. Karena istrinya punya bank, orang Vietnam. Cina Surabaya. Itu bosnya yang kaya raya. Sampai bisa, kalau ngajak bicara dengan Joshua itu, di apartemen kan enggak besar ya. Jadi bisa kelesetan di lantai gitu. Jadi Joshua nggak ada karpet, kayak enak ya karpet. Jadi gini, kamu habisin semua ilmunya. Kamu kalah uang nggak masalah. Berkat bisa mengejar kita. Senggolan suamimu. Berkat itu mengejar kamu yang, loh kok ngene? Pak Andrew wis jinak. Serius? Ya. Coba gini semua tangannya. Coba gini semua. Coba diginiin. Sulit atau sukar? Mudah ya. Ya lain lagi nih setruk. Sajam wis tak tanggung. Tapi di sini sehat semua. Yang setuju katakan. Ya.
Dia bertahan di perusahaan itu sampai beberapa tahun. Catat semua kontak-kontak keluar di luar negeri, kontak di pemerintahan, visa, izin stay, paspor, semua catat. Dan waktu kita setia, surga itu tidak tahan loh. Ya. Waktu kita jadi, dengar baik-baik, waktu kita jadi pegawai, dan itu kita anggap itu perusahaan milik kita sendiri. Kalau omsetnya menurun, doa puasa. Padahal bukan miliknya. Kalau teman-temannya lagi terburu-buru, komputernya belum di shutdown, ya dia yang mati. Saya beritahu, surga itu tidak pernah bisa tahan. Dia ngomong gini, loh, anakku ini masih kerja loh di perusahaan orang lain, tapi dianggap perusahaan itu miliknya. 4 tahun ini Joshua bisa beli perusahaan itu, PT itu. Nggak tahu berapa persen, 35% dibeli. Anggap, orang-orang yang setia mendapat penghargaan dan kasih dari surga dan manusia. Ayo hari-hari ini bangun kesetiaan. Yang setuju katakan. Saya lanjutkan yang tadi. Udah pup, udah BAB, udah piece of cure, pipis di situ pakai pampers. Akhirnya suatu saat, lama peperangan ini, istri 8 tahun dan tidak 10 tahun. Akhirnya suaminya bertobat loh. Bertobat. Serius bertobat. Dan hari-hari ini mereka melayani Tuhan berdua. Nangkep? Makanya Amsal Raja mencatat, siapakah yang mendapatkannya? Orang yang setia, nggak ada banyak. GAB Manaim mau belajar setia. Amin. Kok loyo? Amin. Iya. Waktu kita setia pun dengan Tuhan, hati surga itu tidak tahan loh, serius. Saya tutup dengan kesaksian karena udah setengah 11 kurang 4 menit. Udah waktu yang lalu, ya sorenya, siangnya itu saya maisong di Adijasa. Terus sore pulang, saya ini kan suami mandiri ya. Ada rawon ya, Bu Indri masak rawon waktu itu, saya panasin ya. Terus saya itu tidak terburu-buru, saya dengan perlahan-lahan saya bawa ke meja makan. Kan kalau ya nggak tahu bapak para suami ya, kepala keluarga, tapi rata-rata pakai celana pendek ya di rumah ya, bener ya, ya masa still terus. Yang still terus saya mau niru dah. Tiba-tiba saya tidak kesandung kok. Saya tidak terburu-buru. Tiba-tiba lumayan ya. Setengah liter mungkin ya kuahnya itu ya, mendidih. Itu tiba-tiba miring. Terus menyiram bagian paha kiri saya sampai bawah. Rawon mendidih loh. Akhirnya, waduh Bu Indri udah panik. Ayo ke dokter, kan Delta Surya tinggal nyebrang. Iya kasih karunia ya. Waktu itu saya punya full faith, iman yang penuh. Saya ngomong enggak. Terus di YouTube itu, waktu saya buka-buka, waktu yang lalu, kalau kesiram air panas atau apapun, ditaburi terigu. Untung sama Bu Indi tidak dikasih gula terus digoreng. Loh tapi serius saya taburi terigu. Loh serius saya taburi terigu. Ya kayaknya sih tidak ngefek lah ya. Tapi saya mau karena ya saya tidak mau ke dokter. Ya. Nah besok itu ibadah jam 8 pagi. Saya mesti harus ke desa pelayanan di Jombang. Harusnya yang normal
Bisa benda telepon dengan Pak Gemnya, Bu Gemnya untuk cerita eksiden ini terus dipending? Bisa ya? Terlalu bisa. Maaf. Apalagi mereka cuma say thank you. Terlalu bisa. Tapi saya belajar dengan yang namanya setia. Serius loh Bapak Ibu. Semalam itu saya tidak bisa tidur. Karena kan kalau kesiram air panas mendidih itu kan urat-uratnya bahasa Jepangnya mengkeret. Mengkeret semua. Ya, saya gerakkan 1 senti aja tidak bisa. Dan saya ngomong dengan papa saya di surga, Pak, kalau saya apa ya, bahasa Spanyol ya, ngeleler gitu ya. Yang saya mau kaki saya sudah bisa digerakkan gitu ya. Serius loh. Karena saya belajar untuk setia, besok apapun Tuhan aku mesti khotbah. Aku mesti ke desa. Serius. 3:30, makanya bilangan pasal 6 itu jangan main-main. Seperti yang engkau katakan di hadapanku, itu yang aku, huruf besar, lakukan kepadamu. Saya ngomong, Tuhan aku tetap mau ke desa. Serius, 3:30 pagi, ya, karena tidak bisa tidur antara lelap dan cekot-cekot gitu ya, nyeri banget. Saya bangun, saya kaget, ternyata kaki saya sudah saya bisa digerakkan. Terus saya pelan-pelan, saya turun sambil ya agak dingklang gitu ya, pincang-pincang. Saya ke kamar mandi pulang. Dan saya berangkat loh. Kalau dalam keadaan baik, orang banyak yang setia. Catat baik-baik. Ku tetap setia. Itu dalam keadaan baik. Diberkati, semuanya aman. Ya bisa dengan enaknya ngomong. Tapi dalam keadaan yang tidak enak, tidak seperti yang kita harapkan. Hari-hari itu, surga itu menilai sampai kedalaman hati kita loh. Ya. Ada banyak kolaps. Ya, maaf Bu Esti, Bu Eti. Ada banyak orang yang udah bukan kolaps ya, turun melorot gitu. Ya ikut doa pagi. Supaya diberkati apa? Ya. Tapi waktu dalam keadaan seperti tadi pagi session pertama, terjepit. Daud itu terjepit. Rakyat tidak melempari dia dengan batu. Karena kita mencatat tadi pagi, Daud menguatkan kepercayaan dengan Tuhan. Daud tetap setia meskipun mau dilempari dengan batu. Biasa kan saya khotbah seperti orang KKL ya, loncat sini rewari. Ya waktu itu saya ngomong maaf karena agak pincang, kan tidak mungkin loncat-loncat. Serius. Saya mau belajar yang namanya 5 huruf. SETIA. Dalam keadaan kefefet apa? Bukan kepepet, kefefet apa? Ku tetap setia. Anggap. Nah, dalam keadaan baik. Orang yang di sono banyak yang bisa. Anggap ya. Hari-hari ini apapun masalahmu, keadaan apapun, seperti Daud yang terjepit, tetap ngomong sama Tuhan. Selama aku masih diberi kesempatan, dititipkan nafas hidup pagi tadi, aku mau tetap setia. Yang setuju katakan amin. Ayo WL, nyanyikan ini. Ku tetap setia. Maaf, tutup mata semua.
Papamu di surga lagi ada di tengah-tengah kita. Dia lebih dekat dari baju yang kau kenakan. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Ayo bangun cinta setia dengan pasangan kita. Ku tetap cinta. Para suami lebih keras. Walau badai Para suami nyanyinya lebih keras. menerpa, ku tetap cinta. Sekali lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ora patakaya syakata karaba. Tetap setia. Syakala barala 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 barala. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak, hai suami-suami, pengorbanan istrimu terlalu banyak. Bahkan waktu melahirkan anak, dia berikan nyawanya. Untuk para suami punya keturunan ilahi. Yes, sokara patakaya syakara laba. Seluruh hidupku, Amin. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap setia. Sekali lagi saya kembalikan kepada Tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang di lantai bawah juga mari kita tetap setia. Tetap setia. Ya Tuhan, datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak terima kasih. Terima kasih buat ibadah siang hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Setia sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami arti kata setia melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh setia kepada pasangan kami, sehingga kami setia sampai maut memisahkan kami. Kami juga setia lebih lagi kepada Tuhan. Setia sampai Maranatha datang kedua kalinya. Tuhan, kami sadari kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh taat dan setia. Terima kasih memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew dalam pelayanan, dalam rumah tangga, kehidupan keluarganya. Selalu Tuhan memakai hamba-Mu ini. Tuhan mempercayakan banyak hal. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan penghargaan, Engkau akan memberikan kasih-Mu lebih lagi Tuhan kepada orang-orang yang setia. Kami berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami berdoa siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa biar Tuhan senantiasa Engkau yang menyempurnakan ibadah kami siang hari ini. Engkau yang menyempurnakan dan Engkau yang mendengar doa pujian kami. Dan semuanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya siang hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang melimpah dalam segala usaha pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga keluargamu, bahkan dalam studimu, bahkan dalam pelayananmu. Diberkatilah semuanya, mendatangkan anugerah, kasih setia daripada Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama siang hari ini mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.